Nah, inilah suasana di kebun durian ketika hampir jam 6 petang. Nih. Jadi karena ini musim hujan, kadang-kadang cuaca cukup gelap. Jadi saya ditemani Bocil. Bocil ini besok udah saya antar pulang. Dia katanya cukup 2 hari 2 malam aja di sini karena memang harus persiapan sekolah lagi. Tanggal 2 ya nak ya. Nah, tanggal 2 udah masuk sekolah. Jadi saya antar pulang dulu karena rumah saya beda kabupaten. Kebun ini di kabupaten yang berbeda, rumah kami di kabupaten yang satunya. Tuh api unggun, bekas pondok saya yang lama saya roboh, kemudian saya bikin agak di bawah sedikit nih. Alhamdulillah. Ini kita matikan lampunya dulu karena masih terang. Nah, di sana masih kelihatan terang ya, sekalipun ini jam 6. Ntar lagi sholat maghrib di hutan. Nah, ini suasana di hutan. Beginilah kehidupan kami biasanya ketika berada di kebun durian, yang memang hal-hal yang paling kami tunggu itu adalah tidur di kebun durian. Sekalipun kami tidur di tengah hutan belantara, tapi kami selalu bahagia. Pertama, kami merasa bahwa hiburan kami itu nggak perlu mahal. Cukup kami berada di kebun durian, kadang berbincang dengan rekan-rekan, berbincang dengan saudara, berbagi pengalaman, cerita tentang berburu, cerita tentang perawatan kebun durian, berbagai macam cerita gitu. Kita bicarakan di sini, terutama hal-hal yang mengenai bagaimana cara berkehidupan yang baik antara sesama alam, kehidupan sesama manusia, kemudian sesama dengan Sang Pencipta. Jadi beginilah kami yang berada di kampung, terutama di pedalaman Kalimantan, ini di pegunungan. Nah, ini tebing ya. Ini tebing. Biasanya ini berbuah yang ini. Cuman tahun ini cuman ada berapa? Nggak terlalu banyak, paling ada 20 atau 30. Nah, ini. Jadi kalau ini karena proses penyemprotannya lama mati, tumbuhnya juga insya Allah lama ini. Nah, biasanya ketika durian yang itu jatuh, dia langsung ngelinding ke bawah. Jadi kita tinggal nunggu aja di bawah, kecuali memang di situ masih ada rumput. Jadi ketika dia jatuh, sangkutnya di rumput. Jadi kita mesti datang ke situ. Kalau memang biasanya saya bersihkan pakai mesin tebas rumput, eh, itu nggak perlu kita datangi. Dia ngelinding dengan sendirinya ke arah sana. Kita tinggal nunggu aja. Mudah-mudahan bulan Februari nanti terjadi proses pembungaan. Nah, ini masih ada durian yang belum kita naikkan ke pondok. Besok pagi rencana kita belah, kita bawa isi aja pulang. Di situ juga ada. Jadi karena saya baru sampai tadi malam, di situ ada durian disimpan oleh paman. Jadi beliau bilang di situ ada durian katanya. Jadi besok pagi kita belah, kita bawa pulang. Nah, inilah sekilas suasana di hutan ketika jam 6. Jadi di hutan ini sekalipun kita nggak ada kita nggak punya jam, tapi ada kode-kode tertentu dari hewan, terutama kodok. Kedua adalah keriang. Keriang itu kalau orang Jawa mungkin bahasanya cengkeret apa ya, saya kurang paham. Itu biasanya setiap jam setengah 6 dia pasti berbunyi. Kalau kodok, ada berbagai jenis kodok, setiap jam 5 itu pasti dia berbunyi. Biasanya agak kencang bunyinya, itu menandakan bahwa pada saat itu pukul 5 sore. Kemudian ada lagi hewan yang namanya keriang atau cengkeret, itu dia berbunyi ketika jam setengah 6. Jadi kalau belum sampai jam setengah 6 sore dia belum bersuara. Apapun alasannya saya juga kurang paham. Yang jelas begitulah kisahnya. Jadi kita nggak bawa jam juga kita bisa tahu. Nah, di sana ada tempat pemandian kita. Jadi jam-jam tertentu aja dia bersuara. Kemudian ketika jam 6 pagi ya, jam 6 pagi itu biasanya dia bersuara lagi. Ini di pohon ini dia biasa bersuara lagi. Itu menandakan bahwa itu udah jam setengah 5 pagi. Dari mulai setengah 5 pagi kalau yang keriang itu sampai ke jam 6 pagi itu dia berbunyi
paling berhenti, paling jeda 5 menit dia bersuara lagi, jeda 5 menit atau 10 menit dia bersuara lagi. Kemudian kalau untuk kodok, kodok nggak bersuara ketika pagi. Jadi nggak ada kode jam ketika pagi hari dari kodok. Jadi nggak ada. Kalau sore setengah jam 5 sore itu kodok selalu memberikan kode bahwa sudah masuk jam 5 sore. Nah, demikianlah mungkin sedikit pengalaman yang bisa saya bagi tentang kode alam mengenai jam ya dari hewan, terutama kodok dan kriang atau cengkeret itu. Mudah-mudahan ini cukup bermanfaat.